kita menuju ke informasi selanjutnya. Pemirsa, seorang warga di Kota Bekasi, Jawa Barat melaporkan 2 orang tenaga kerja di lingkungan pemerintah Kota Bekasi ke polisi. Salah satu terlapor merupakan mantan pemain sepak bola nasional. Pria ini mendatangi Polres Metro Bekasi Kota karena merasa telah menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan. Pada September 2019 lalu, korban dijanjikan mendapat pekerjaan di lingkup pemerintahan Kota Bekasi oleh seorang PNS berinisial RS dan Nur Alim, mantan pemain tim sepak bola nasional yang kini bekerja sebagai tenaga kontrak. 2 orang yang dilaporkan ke polisi ini diduga sebagai calo atau perantara dalam perekrutan tenaga kerja. Saat proses perekrutan, ia diminta menyetorkan uang sebesar 50 juta rupiah. Namun korban baru memberi uang tanda jadi sebesar 35 juta rupiah. Sebagai bukti, ia menyertakan foto serta kwitansi pembayaran. Janjikan mau nggak, ada nih kuotanya 10 dengan sistem tambal sulam. Kalaupun tidak tambal sulam, kuota kami. Nah itu dimintain iming-iming awalnya 50 juta. 50 juta. Kita kasih PP dulu deh, 35 juta. Oke. Kalau misalkan kepleset gimana nih 3-4 bulan, kita kembali. Menanggapi dugaan penipuan tawaran pekerjaan di Pemkot Bekasi, Nur Alim yang berstatus sebagai terlapor mengelak jika dirinya melakukan penipuan. Menurutnya ia justru membantu mencarikan pekerjaan, sementara uang 35 juta rupiah tersebut telah diserahkan kepada RS. Saya ngerasa ditipu juga sama Pak Esa. Kenapa Pak Esa sampai seperti itu kan gitu? Kalau mereka memang nggak mampu untuk buat menjadikan calon TKK itu jadi pegawai Pemda, ya harus dikembalikan uangnya. Kasus ini bisa menjadi perhatian masyarakat agar tidak mudah memberikan uang pelicin untuk rekrutmen di lingkungan pemerintahan. Sementara polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan penipuan ini. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Nah, Ustadz Lutfi, ini ada kasus mengenai seseorang yang dijanjikan akan menjadi tenaga kontrak begitu ya di lingkungan Pemkot Kota Bekasi, dan salah satu yang menawari dia itu adalah seorang mantan pemain sepak bola nasional. Nah, Ustadz, saya mau tanya, bagaimana kalau ada keluarga, kerabat atau sahabat yang hendak bekerja di sebuah perusahaan atau masuk jadi pegawai negeri, kemudian menggunakan cara memberikan uang sogokan ini Ustadz atau pelicin bagi yang membantu. Apakah diperbolehkan secara hukum Islam, Ustadz? Ya, Mbak Nurul, Nabi SAW bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang memberi suap atau yang menerima suap, uang pelicin dan sebagainya, apapun namanya, adalah dua-duanya berada di dalam neraka. Artinya dua-duanya adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan oleh negara kita. Untuk itu, siapapun yang menginginkan satu kedudukan, satu keadaan, maka tetap kita mengikuti ketentuan-ketentuan dan mengikuti hal-hal yang dibenarkan. Dahulu memang di masa-masa dahulu ya tidak terjadi hal-hal yang demikian karena ketersediaan yang sangat banyak. Sekarang semakin kecil ketersediaannya, maka banyak orang-orang yang kemudian menghalalkan segala cara. Nabi pula SAW mengingatkan innamal a'malu binniyat. Nawaitu kita untuk kebaikan, membahagiakan siapapun, keluarga kita, anak kita, harus disesuaikan dengan cara-cara yang mulia. Tidak boleh tujuan yang baik, namun dengan cara-cara yang dilarang. Karena antara tujuan dan cara itu adalah satu kesatuan. Tujuannya betul, membahagiakan anak. Tujuannya adalah memudahkan urusan. Tapi caranya, kalau dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, maka termasuk hal-hal yang harus dihindari. Tentu insya Allah, kalau dalam bahasa Imam Ghazali, selalu terbuka pintu-pintu kebahagiaan lain. Pintu-pintu rezeki yang lain tidak dapat dari pintu A, maka insya Allah Allah buka rizkinya di pintu yang lain. Dan selalu rizki Allah tidak pernah terbatas. Rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka dimanapun, dengan cara apapun, asalkan halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah. Jadi cara masuknya saja sudah salah dan sudah pasti itu tidak berkah begitu ya Ustadz. Nah, ini lalu bagaimana kalau sudah ada yang terlanjur nih Ustadz, tapi baru tahu kalau ternyata cara itu salah. Misalnya ada orang tua yang memasukkan anaknya jadi PNS dengan membayar sekian rupiah, atau seperti tadi yang dibayarkan oleh korban tadi sudah membayar 35 juta rupiah. Nah, anak itu sadar bahwa cara itu salah. Bagaimana ini Ustadz? Menyadari kesalahan
menurut Imam Ghazali adalah salah satu syarat tobatnya diterima. Allah mengampuni orang-orang yang menyadari kesalahan, mengakui kesalahan, kemudian dia berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, yang kebaikan-kebaikan itu insya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Dalam kaidahnya, seseorang yang telah berbuat salah masa lalu, apapun kesalahannya, kemudian ia menyadari dan ia bertobat, maka segala yang sudah dilakukannya insya Allah dimaafkan dan diampuni. Dengan syarat, ya, setelah dia masuk, jangan kemudian melakukan perbuatan tercela lagi, perbuatan buruk lagi, atau mengajak orangnya melakukan perbuatan yang sama. Ketika seseorang insya Allah menyadari dan itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, maka ia berkahi hartanya dengan tidak melakukan hal yang negatif. Ia jalankan sesuai dengan ketentuan pekerjaan-pekerjaannya, tugas-tugasnya, maka insya Allah seseorang yang sudah menyadari dan bertobat, Allah pula membuka pintu maafnya, pintu tobatnya kepada siapapun yang ingin bertobat dengan tobatan nasuha. Insya Allah, amin. Jadi ini harus dihindari begitu ya Ustadz, kalau mulanya saja sudah menyogok, bagaimana ketika dia sudah menjadi pemimpin. Ini merupakan hal-hal yang harus dihindari oleh seorang pemimpin ya Ustadz, apalagi PNS atau abdi negara ini kan memang dipercaya oleh masyarakat seharusnya ya Ustadz ya? Betul Mbak Nurul, mereka ini kan melayani kita. Mereka ini memberikan kebijakan-kebijakan untuk kita. Kita pula bergantung kepada mereka. Ketika mereka baik, insya Allah kita akan juga baik. Ketika mereka tidak baik, kita pula akan mendapatkan keburukan-keburukan yang dilakukannya. Na'udzubillahi min dzalik.